Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih bersama Dokter Deksa dan juga kita pantau lagi yuk sekali lagi bagaimana situasi di ruas jalur yang akan dijadikan lokasi perlintasan mudik ya. Ini ada Agita Malika, reporter kami di gerbang tol Cikarang Utama. Agita, laporan dari Anda. Ya, baik. Mungkin kita akan memantau nanti ya, Via, bagaimana kondisi di gerbang tol Cikarang Utama bersama rekan kami Agita. Tapi saya mau ke dokter dulu deh, menyambung pertanyaan yang tadi, Dokter Deksa. Halo. Ya, Dokter Deksa, kalau melihat persiapan yang perlu dilakukan, tadi dokter kan bilang sebelum berangkat ya harus fisik juga diutamakan, tidur yang cukup. Kemudian juga kalau bisa 2 jam sekali istirahat ya dokter ya. Nah, persiapan lainnya mungkin kita kan kalau mudik ini sudah perjalanan jauh, kemudian seharian, 2 harian, akhirnya berkunjung ke sanak saudara begitu. Fisiknya, imunnya pasti ngedrop. Nah itu gimana tuh dok, mensiasati selama kita lebaran itu ya jangan sampai ngedrop nanti arus baliknya malah justru udah capek. Ya, lebaran kali ini kan istimewa banget ya. Karena 2 tahun kita udah nunggu momen ini. Ini ibaratnya itu kita dikasih hadiah tapi dikasih tanggung jawab juga. Kenapa tanggung jawabnya? Ya ini kan kita masih ada tanggungan agar angka lonjakan COVID itu nggak naik lagi kan. Jadi yang pertama, yang saran dari pemerintah kan sudah harus pasti sebelum mudik harus booster terlebih dahulu. Terus yang kemudian yang kedua, tetap gunakan masker pada kondisi yang benar-benar kalau misalnya kita ini kan manajemen resiko ya, sebaiknya kita menggunakan masker itu kita bisa meminimalisir resiko yang ada. Kalaupun kita misalnya nanti di rest area mau turun atau apa, tetap gunakan masker sebaiknya. Terus jangan lupa cuci tangan. Yang terakhir yang seringan adalah pola hidup sehat, yaitu kita persiapkan terlebih dahulu. Sebelum mudik itu kita tidurnya harus cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian kita harus memanage dengan baik stres dan fisik kita. Pun setelah tiba di tempat tujuan saat kita mudik, kita di rumah orang tua kita harus tahu bahwa orang tua itu mempunyai populasi yang rentan juga kalau tertular. Jadi kita tahu misalnya kondisi badan nggak enak nih, ya udah pakai masker. Kemudian kita bisa menggunakan mengecek secara individual kondisi tubuh kita atau apa. Jadi Lebaran kali ini kita ibaratnya dikasih hadiah dan tanggung jawab. Jadi kita harus bisa memanfaatkan tanggung jawab itu dengan baik, dengan yang saya sebutin tadi sih gitu. Ya, artinya paralel ya. Jadi silaturahminya dapet, tapi jangan sampai kebablasan, jangan terlalu over gitu ya. Benar. Nah, tapi tanggung jawabnya untuk menjaga kesehatan sekembalinya nanti ke lokasi awal. Nah, ini kita ke Agita deh sekarang nih. Tadi yang sempat tertunda nih, laporan dari Cikarang Utama ya, lokasi pelintasan mudik juga nih. Agita Malika, laporan dari Anda. Ya, selamat pagi Rivi, Rati, dan juga pemirsa. Saya saat ini mengabarkan langsung dari kilometer 70 di Cikampek Utama, di mana pantauan terkini, Arif Adil dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di kilometer 70 ini masih terpantau landai, belum terlihat adanya peningkatan arus atau volume kendaraan di sini, dan kami juga belum memantau adanya arus mudik lebih awal yang terjadi di sini. Meskipun pernyataan dari PT Jasa Marga ini mencatat bahwa sudah ada peningkatan sebesar 8,33% volume kendaraan ini dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2021. Dan memang diprediksi ini masih akan terus meningkat hingga pada arus mudik yang akan dimulai pada tanggal 28 April nanti. Nah, Arif Adil dan juga pemirsa, dalam rangka arus mudik, PT Jasa Marga ini juga akan menerapkan one way jika nantinya volume kendaraan akan lebih dari 11.000 kendaraan. Pihaknya ini juga telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas atas diskresi kepolisian untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Di antaranya kebijakan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, kemudian juga kebijakan kontraflow maupun one way, di mana ini juga sejalan dengan keterangan dari pihak Korlantas Polri bahwa penerapan one way atau satu arah dan juga ganjil genap ini akan berlaku pada saat arus mudik Lebaran 2022.
Untuk ganjil genap dan one way ini akan diberlakukan mulai dari 28 April sampai dengan 1 Mei 2022 yang tentunya ini diprediksi menjadi puncak arus mudik. Kemudian juga one way ini akan diberlakukan mulai dari KM 47 Tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 Kalikangkung Semarang. Nah, untuk di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di gerbang Tol Cikampek Utama 2, di Tol Japek sendiri sebenarnya untuk mengantisipasi beberapa titik kepadatan, Jasa Marga ini juga mengoptimalkan sejumlah gardu operasi pada gerbang Tol Cikampek Utama. Ada sebanyak 7 gardu dan juga untuk GT Cikampek Utama 2 ini ada sebanyak 7 gardu serta penambahan 6 gardu reversible. Kemudian juga sebagai informasi tambahan, Arif Fadil dan juga Rati dan juga pemirsa, PT Jasa Marga ini juga telah mengerjakan konstruksi pelebaran jalan tol Jakarta Cikampek. Ini tepatnya tadi di kilometer 62 Dauan sampai kilometer 50 Karawang Timur arah Jakarta. Pekerjaan pelebaran lajur ini semula 3 lajur menjadi 4 lajur. Ini untuk menampung kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek yang tentunya memiliki pertumbuhan volume kendaraan yang signifikan pada saat mudik. Kemudian juga kami informasikan untuk masyarakat yang nanti akan menuju ke arah Bandung via tol Japek, kemudian dapat menggunakan jalur sebelah kiri dari arah Jakarta. Sementara demikian, Arif Fadil, Rati, dan juga pemirsa kami kembalikan ke studio. Wah, masih lengang, masih kosong. Masih kosong. Tapi tak tahu apa yang akan terjadi di akhir pekan ini. Tapi ataupun sudah di ada awal antisipasinya pekan juga. depan. Tadi kan Agita mengatakan Betul. bahwa ada pelebaran jalan, kemudian Ini GT-nya apa? juga ditambah. GT ditambah artinya dengan orang yang bergerak gitu ya. Iya. Jadi jemput bola, Benar. kartunya, pakai alatnya khususnya gitu ya. Baik, terima kasih Agita Malika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Nanti kita juga akan lanjut lagi ke Dokter Deksa. Saya penasaran, nanti mungkin bisa dijawab setelah jeda berikut ya. Oke. Dokter, kalau melihat ini kan biasanya suka ada macet berjam-jam. Bahaya nggak sih buat kesehatan? Nah, kalau kita udah terjebak macet, apa yang perlu dilakukan agar mungkin kita nggak drop-drop banget lah. Tapi kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Baik, kita mau cek jalur lagi ya, Via. Cek jalur kita ke Cek. jalur Merak ya, rest area Balaraja Oh, kilometer jadi kita nggak 43. ke Jawa ya? Enggak. Sumatera nih. Ya mungkin besok-besok kan kita juga cek juga Oke, ke situ ya. Sudah ada rekan kami, Adin Fatoni di sana. Selamat pagi, Adin. Selamat pagi. Silakan. Saya melaporkan Adin, dari informasinya. kilometer 43 rest area Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di Tol Jakarta Merak memprediksi bahwa tanggal 29 April menjadi puncak arus mudik. Lalu bagaimana penyelenggara atau pengelola Tol Jakarta Merak ini mengantisipasi puncak arus mudik di tanggal 29 April 2022? Kita akan berbincang dengan Kepala Departemen CSR dan juga Humas Astra Toll Road Jakarta Merak, Ibu Suwatun Hasanah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin diketahui oleh masyarakat. Pertama adalah puncak arus mudik kapan, kemudian kira-kira jumlahnya berapa? Ya, kalau dari perhitungan traffic kami, itu kemungkinan puncak arus mudik itu ada di tanggal 29 April ini. Jadi kalau kenaikan trafficnya di angka sekitar 184.290 kendaraan yang akan melintas. Itu meningkat sekitar 17,87% dari lalin harian rata-rata. Itu Mas Aden. Kemudian bagaimana mungkin pengelola memaksimalkan jalan tol untuk para pemudik nih, Bu? Terutama khususnya di puncak arus mudik tanggal 29 April besok. Ya. Untuk upaya kami yang sudah kita lakukan antara lain adalah kita ada 102 gardu, itu kita optimalkan semua, dan kita akan ada tambahan 2 gardu tandem di gerbang tol Merak karena memang salah satu titik kepadatan nanti ada di gerbang tol Merak pada saat arus mudik. Gitu. Bu, di rest area ini kan merupakan salah satu bagian yang integral ya, tidak bisa dipisahkan dari jalan tol. Kemudian suatu hal yang sangat dibutuhkan juga oleh para pemudik, tapi berpotensi juga membuat kemacetan. Lalu bagaimana pengelola maksudnya mengantisipasi begitu, bekerja sama juga dengan pengelola rest area, mengantisipasi puncak arus mudik tersebut, tapi bisa juga tetap memberikan pelayanan maksimal bagi para pemudik, Bu? Ya. Ini kebetulan saya dengan pengelola rest area, jadi kita selalu berkoordinasi untuk pelayanan mudik nanti. Kita akan ada pembatasan waktu kunjungan, lama kunjungan. Jadi sesuai imbauan dari Badan Pengatur Jalan Tol, kita akan maksimalkan kendaraan yang berkunjung ke rest area sekitar 30 menit, yaitu untuk toilet, musola, dan kalau bisa memang dine-in ya, tidak dine-in, jadi take away gitu ya, supaya tidak lebih lama, seperti itu sih. Kalau mungkin mitigasi beberapa
checkpoint setelah dari kilometer 43 ini sampai ke Tol Merak berarti ya Bu ya. Bottleneck-nya ada di posisi mana saja yang diprediksi oleh pengelola? Kalau untuk arus mudik, ini kemungkinan memang paling tinggi ada di gerbang Tol Merak. Di luar gerbang-gerbang lain yang ke arah arus wisata pada saat liburannya itu di sekitar Cilegon Barat, Cilegon Timur. Tapi memang paling banyak kita fokuskan di gerbang Tol Merak yang memang pemudik akan menyeberang ke Pulau Sumatera gitu Mas Adin. Terima kasih informasinya Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, demikian tadi Amareto dan juga Rivi informasi mengenai persiapan menghadapi puncak arus mudik dari Tol Jakarta Merak. Kembali ke Anda di studio. Adin, Pak Tony mengabarkan langsung dari rest area di Balaraja, kilometer 43. Jadi informasi saja pemirsa, kilometer 43 ini adalah rest area tipe A ya. Jadi ini kabarnya bisa memuat kendaraan yang jauh lebih banyak ketimbang rest area yang berikutnya. Kabarnya seperti itu gitu loh. Jadi karena rest area yang berikutnya itu tipe B gitu loh. Iya. Kita lanjut lagi ya ke Dr. Deksa. Dr. Deksa, menyambung pertanyaan saya yang tadi, kalau memang kita sudah berada di kemacetan yang panjang sekali, apakah ini akan berbahaya bagi kesehatan kita? Kemudian apa yang bisa dilakukan? Karena kan kita berkaca dengan kejadian beberapa tahun lalu begitu Brebes Dok? Exit. Iya. Ya kalau ngomong bahaya bagi kesehatan sih tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau saya ngelihat stres, lihat macet juga stres banget ya. Ya stres ini yang nggak baik untuk kesehatan sih lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya dampak stres berlebihan atau apa, mudah emosi, ya tensinya naik ya. Paling gampang karena itu alamiah. Jadi balik lagi apa yang bisa kita lakukan kalau seperti itu? Ya sulit ya kalau misalnya ya dengerin musik lah menenangkan atau dengerin ayat suci Al-Qur'an gitu biar lebih dekat, apalagi kalau puasa kan nggak boleh marah kan. Jadi manajemen stresnya masih bisa dikontrol, bener. Iya. Oke dokter, dibolehkan nggak sih sebetulnya mengkonsumsi suplemen-suplemen tambahan? Karena kita konkret aja deh, teman-teman ini kan para pemudik-pemudik yang memang biasa melintas jalur-jalur yang cukup panjang. Ada tuh minuman suplemen, nggak usah sebut merek dok, karena nggak iklan. Minuman suplemen. Lalu juga ada yang pakai telur kampung dicampur juga dengan effervescent gitu loh. Ini kita konkret aja nih ya, minuman yang seperti itu. Itu buat kesehatan gimana sih sebetulnya dok? Boleh nggak sih? Ya kalau intinya yang utama dulu ya, yang utama paling mudah ya, kita itu sebetulnya sebaiknya makan makanan yang bergizi dan minum air putih. Itu yang benar-benar yang istilahnya paling netral dan menyehatkan lah ya. Makanan nutrisi yang seperti apa? Yang terkandung ada sayurnya, ada buahnya. Tapi kan jarang ya di tempat-tempat tersebut menyediakan makanan seperti itu. Kita bisa menambahkan vitamin dan suplemen sih sebenarnya. Tapi bukan bukan sesuatu yang mutlak, karena sebetulnya kita mencukupi kebutuhan cairan dengan baik aja. Makan makanan yang bergizi itu lebih dari cukup. Kalaupun ngantuk, istirahat sebentar aja. 15-30 menit itu sudah bisa mengembalikan kesegaran kita. Jadi orang yang ingin menempuh jalur pintas agar cepat itu kan banyak ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita kembali tuh pola hidup sehat yang optimal. Kalau sudah seperti itu sih nggak perlu suplemen, nggak perlu vitamin. Kalau misalnya sudah makanan kita udah sehat, minum air putih cukup, istirahat kita cukup, itu lebih dari cukup untuk mengembalikan stamina kita, ibaratnya seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Tapi dokter mudik nggak sih? Sama-sama. Ya. Oh, ya sering. Jadi mudik kalau lewat Jakarta Surabaya pasti mudik lah kalau lihat kondisi seperti ini. Tapi seneng banget kalau lewat jalur darat itu kan bisa lihat pemandangan ya. Jadi seneng aja sih bagus kalau ya. jalur darat. Bagus. Baik. Ya, Oke, baik, terima kasih Dr. banyak Deksa. dokter. Mudiknya semoga lancar Sama-sama. ya Dr. Deksa ya. Amin. Salam